Salah kau, saya panik. Ya, ya. Saya berani berdebat dengan Juma satu arah. Kalian dengar baik-baik. Saya berani berdebat dengan Juma satu arah di bukan room saya, di room netral. Kurang bagaimana? Kau bilang saya takut. RK tidak pernah takut ditanya imannya. Ya, saya paling takut berdebat dengan orang yang batu hitam. Itu agak berat. Ya. Apalagi kalau dua arah berdebat dengan saya, si Juma kalian itu. Habis jadi bubur, teman. Jadi bubur ku buat. Benar. Jadi bubur ku buat itu. Jadi gak pernah ada sejarah saya takut berdebat dengan kalian itu. Gak ada. Mental saya aman, teman. Selamat malam, Bang. Selamat sore, Bang. Di sini udah gelap, Bang. Oh, di gelap. Kristen atau bukan, Bang? Silakan buka kameranya, teman. Oh, belum bisa buka, Bang. Bisa, Bang. Jangan bohong, Bang. Kelihatan kok dari sini. 1000 followers. Aku nggak mau buka, Bang. Oh, kamu nggak mau buka? Ya udah, di bawah aja, Bang, ya. Main clearing di bawah dulu, ya. Masa buka kamera juga harus RK tutorialnya dong, buka kameranya kayak gimana, RK? Halo Bang Leo, silakan buka kameranya. Ya, Silakan buka kameranya. selamat sore Bang. Sore, Kristen atau bukan? Islam. Oke, perhatikan tema di atas, Bang. Ya, Ya, silakan. Siapa yang disalib, Bang? Yesus kan. Kamu percaya Yesus yang disalib? Iya, Yesus itu kan Iskariot itu. Dari mana kamu tahu Yesus itu Iskariot? Itu Bang, dari pemahaman dari kami itu yang disalib bukan Isa, tetapi itu kan Iskariot yang mengganti Yesus. Kamu tahu dari mana, Dek? Ada. Datanya di mana? Surah berapa? Gimana? Kamu tahu surah berapa yang mengatakan yang disalibkan itu Iskariot? Tahu dari mana? Macet. Mulai macet. Baru segitu aja udah gak tahu. Jago kali mereka kalau ngarang cerita itu, teman. Jago kali. Mereka kalau ngarang cerita itu jago kali, teman-teman. Jagonya, luar biasa, teman-teman. Luar biasa ngarang ceritanya itu. Ya, kalau disuruh ngarang cerita, teman, tuliskanlah cerpen siapakah yang disalib abad pertama. Wow, teman. Jago kali mereka ngarang. Aneh, saya juga aneh, teman-teman. Aneh, teman-teman, dengan mereka. Jago kali mereka. Halo, silakan. Buka dulu, Bang, ya. Agak berisik, Bang, ya. Bos muda, silakan. Jago, teman-teman, bantu repost ulang live ini. Bagi yang belum repost, bantu repost ya, teman-teman, ya. Bantu repost. Terima kasih mawar-mawarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, teman-teman, ya. Waraskan dulu pikiranmu, baru kau tanya jawab soal orang Islam. RK, RK, RK. Ngomong dulu. Apa yang mau diomong? Bang, urus dulu dapurmu, Bang. Gak usah naik-naik live ini, Bang. Dapurmu diurus. Sehat kau, Bang? Kepalamu itu yang kurang waras. Waraskan dulu pikiranmu. Kristen goblok.
Tuhan Yesus memberkati Bapak ya. Tai kau. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang kita kenal yang Maha Kasih. Ya Pak ya. Suatu saat kalau Bapaknya sakit dan susah untuk sembuh, Bapak panggil nama Itu kepalamu udah kena. Saya mengasihi Bapak. Memang Kristen di Indonesia kan pikirannya udah nggak waras lagi. Sehat Pak. Bapak dalam keadaan sehat. Bapak dalam keadaan sehat. Bagaimana keluarganya Bapak? Dalam keadaan sehat atau enggak? Tuhan memberkati Bapak ya. Sehat-sehat di sana Pak ya dengan anak istrinya Pak ya. Tai kau. Semua manusia bergerak Bang. Sudah Pak? Ngehujat orang Kristennya sudah Pak? Masih? Belum puas untuk menghujat orang Kristen Pak? Silakan Pak, saya kasih kesempatan. Karena apa? Hujatan Bapak itu akan berubah menjadi sebuah berkat untuk kami. Hujatan Bapak itu akan merubah kutuk yang itu akan berubah menjadi sebuah berkat untuk kami Pak. Ya, jadi saya tidak akan pernah membalas yang seperti itu. Kualitas orang Kristen. Inilah kualitas orang Kristen. Saya tidak akan pernah membalas hujatan itu Pak. Ya, justru saya mengasihi Bapak dan mendoakan Bapak. Ya. Terima kasih ya atas hujatannya. Terima kasih. Oh iya, langsung gitu. Halo, selamat sore Pak. Halo, selamat sore. Ya, Kristen bukan Pak? On cam, ya ntar mas. Oke, Bang RK. Ya, Kristen bukan Pak? Islam. Ya, silakan Pak. Ini apa? Mau tanya ini. Siapa yang ini kan temanya siapa yang disalib? Kalau menurut Bang RK itu siapa? Bukan menurut saya saja, menurut Alkitab, bukan menurut saya saja Bang. Menurut Alkitab, menurut sejarah mencatat bahwa yang disalibkan adalah Yesus Kristus. Tetapi jangan lupa, sejarah juga mencatat kebangkitan dari Yesus Kristus. Arkeologis pun menuturkan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Setelah kebangkitan. Oh ya. Jadi bukan subjektif dari saya, tetapi objektif. Ya siap. Ya. Nah, terus ini yang kedua kan saya minta maaf sebelumnya ya, jangan sampai tersinggung. Ini Bang RK apa itu kan sering live, ya toh? Itu tujuannya untuk apa? Maaf, ini kok sering kali kok katanya ingin belajar sama satu agama, ya toh? Kok yang saya tonton kok selalu terjadi perdebatan gitu loh. Oke. Jadi tujuannya live itu untuk apa gitu loh. Ya, tujuan saya live ini adalah menjawab tuduhan-tuduhan orang terkait iman Kristen. Makanya live saya ini 80% membahas iman Kristen. Karena ingin menjawab tuduhan-tuduhan yang tidak benar dari para polemik-polemik Muslim yang mengatakan Yesus itu tidak disalibkan, Yesus itu bukan Tuhan. Kami orang Kristen lebih tahu siapa Yesus Kristus. Kalau Anda ingin tahu tentang siapa Yesus Kristus, carilah dan tanyakan itu kepada orang Kristen. Jangan tanyakan kepada security. Security tidak akan tahu siapa Yesus Kristus karena dia tidak pernah belajar tentang iman Kristen. Dia taunya hanya jaga di depan, tidak pernah belajar teologi. Siap Bang, siap. Terima kasih. Kalau ini saya pribadi Bang ya. Kalau saya pribadi ya kalau memang Bang RK keyakinannya Kristus ya silahkan. Kalau saya Islam ya biar saya ke Islam. Situ-situ saya gitu. Nggak perlu saling menghujat kan gitu. Kan bagus ya toh. Saya hargai ya udah. Terima kasih Bang ya. Terima kasih Bang ya. Terima kasih. Saya selalu. Saya selalu Bang. Oke. Ya, gak apa-apa teman-teman. Dari hal seperti ini siapa tahu dia lihat viti-viti saya dan pada akhirnya dia terima Yesus kan. Biasanya gitu 1 tahun 2 tahun. Saya jujur tahun ini saya panen teman-teman. Tahun ini saya panen. Kenapa saya bilang saya panen? Saya sabar menghadapi mereka dengan penjelasan-penjelasan Alkitab. Dan tahun ini saya panen banyak yang login dan masuk Kristen.
Makanya saya nggak live di studio saya. Karena apa? Saya dalam pelayanan offline saat ini. Saya berjumpa dengan orang-orang yang mau login dan masuk Kristen. Dan saat ini saya panen. Ya. Tuhan jawab doa saya. Ya, Tuhan jawab yang saya kumpulkan. Kenapa? Mereka bilang Bang RK sabar ya menghadapi kami ya. Kenapa Bang RK bisa sesabar itu dan tetap memberitakan Alkitab? Saya bilang karena Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Alkitab, bukan memberitakan kitab orang. Makanya 80% saya membahas Alkitab di room saya. Kamu tanya, saya jawab. Kamu nakal ya, saya mirroring. Tapi kamu tanya baik-baik, saya jawab baik-baik menurut Alkitab. Ya, dan puji Tuhan, tahun ini dari bulan 5 sampai bulan 6 saya panen. Kita panen, orang masuk Kristen. Dan sejak perdebatan dengan Juma kemarin, banyak yang login dan masuk Kristen. Itu kenyataannya. Hanya saya nggak mau spill di TikTok. Ngapain? Main halus. Nih, Bang, ada yang mau login. Kata komen, langsung kata komen. Bang, ini mau login. Kata komen, langsung kata komen. Kenyataannya. Orang mengikut Yesus karena apa? Kasih Yesus, kasih Allah di dalam Yesus itu luar biasa. Silakan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Halo Rahmat Firdaus, selamat sore. Halo, Bang RK. Ya, Kristen bukan Bang? Bukan Bang. Silakan buka kameranya Bang. Yap. Silakan, buka kameranya Bang. Oke. Oke, sudah. Sudah, silakan. Apa Bang? Sehat Bang RK? Sehat. Bang. Syukur alhamdulillah. Temanya apa nih? Siapa yang disalib? Ya, silakan. Saya mau tanya. Yesus disalib di mana? Di Bukit Golgota. Daerah? Ya, di Israel di Bukit Golgota. Sungguh sayang sekali, sayang sekali. Salibmu dihina di Israel sana, diludahi. Ya. Iya. Nah, itu, ya, penghinaan itu diubah Yesus menjadi sebuah berkat. Tidak. Sekarang saya tanya, agama apa yang Bang RK anut? Ya. Agama tidak menyelamatkan saya, tetapi saya dalam sebuah Agama apa yang Bang RK anut? Ya, diam dulu. Agama tidak menyelamatkan saya, tetapi saya Agama apa yang Bang RK anut? diam dulu. Saya jawab nih. Ya, agama apa yang Bang RK anut? Bang RK kan memberitakan Alkitab. Apa yang Bang RK anut? Apa yang Bang RK anut? Saya bukan orang bodoh yang nggak sekolah, Bang. Diam. Ya, Saya, makanya saya tanya, apa agama Bang RK yang Bang RK anut? saya Kristen, tapi agama Oke. tidak menyelamatkan. Kristen. Mengikuti yang menyelamatkan. Kristen, kitab apa yang harus diimani sama Kristen? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Kitab Selamat. apa yang harus diimani sama Kristen? Kitab apa yang harus diimani? Bukan Alkitab. Alkitab menyakup seluruh kitab-kitab suci, termasuk kitab Al-Quran. Alkitab yang kita imani, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di perjanjian lama ada kitab apa aja? Perjanjian Lama itu berbicara tentang perjanjian antara Allah dengan manusia. Ada kitab apa aja di situ? Apakah ada Mazmur? Apakah ada Kita Taurat? akan mengerti tentang itu, teman. Nah, ini yang harus Bang RK kasih paham ke seluruh penganut Alkitab. Kamu paham nggak Alkitab itu apa? Alkitab itu Di bawah ya. Kok yang naik ini kok SDM rendah semua ya? Kok yang naik ini jujur kayak orang nggak sekolah semua ya? Mohon dong yang naik ini coba sekolah lah gitu kah? Apakah gimana? Udah sabar kali saya hadapin ini ya Allah tuh ya Tuhan. Ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Naik. Tuhan Yesus. RK panik. Kalau nggak panik, kalau saya panik, saya mungkin kalah lawan debat lama Gurunda Juma kalian itu. Gurunda Juma kalian itu cuma berani debat satu arah. Itu pun kalah, udah satu arah kalah lagi. Ya, kau dengar baik-baik ya. Gurunda Juma kalian itu udah berdebat satu arah, kalah lagi. Iya. Kenapa? Sudah debat satu arah, kalah pula. Pro dong.
Dua arah. Juma berani nggak debat dua arah dengan saya? Selalu Juma yang menentuin temanya. Saya tentuin tema, ya. Buktikan Yesus tidak disalibkan secara objektif. Silakan. Berani nggak tantangan saya diterima oleh Kainama? Siapa lagi? Yahya Baloni. Siapa lagi? Donditan. Siapa lagi? Berani nggak mereka terima tantangan debat saya ini? Offline. Offline, berani atau tidak? Tema saya yang tentuin. Buktikan secara objektif Yesus tidak disalibkan. Atau Isa tidak disalibkan. Offline. Hubungi saya. Bahkan Donditan sudah saya tantang debat ulang-ulang. Berani nggak Donditan datang ke tempat saya, ke studio saya, tempat podcast saya? Kagak berani, teman. Kagak berani. Selesai itu. Ya, silakan. Halo Bang RK. Halo juga dedek kesayangan, kapan mau jinnya? Bang RK ngomong dulu passwordnya dong. Bang RK. Asik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilang dulu, Bang baik, RK baik. tadi Bilang dulu, Kenapa? baik. Gurunda RK sayang, bilang gitu. iya dong kesayangan kami Gurunda Zuma kan? Iya, Gurunda udah kalah. Sekarang Gurunda RK yang tersayang. Oh, sekarang sudah muncul yang namanya Gurunda RK ya. Iya, karena Gurunda Juma udah jadi gurundul. Gitu ya Bang ya. Iyalah. Bang, tadi malam saya request kenapa Bang susah banget naikin Bang. Saya mau nonton bola tadi malam. Iya, saya juga sama sih nonton bola tadi malam. Silakan, temanya siapa yang disalibkan? Silakan. Yang disalibkan kalau keterangan di Al-Quran tidak disebutkan namanya. Setuju Abang? Ya, Allah Maha tahu nggak? Maha tahu dong. Allah Maha tahu. Oke. Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya yang belum sempurna? Iya dong Bang. Oke. Jika Al-Quran adalah kitab sempurna dan Allah itu Maha tahu, pasti Allah tahu siapa yang disalibkan. Allah tahu dong Bang. Tapi kan tidak tercatat di dalam Al-Quran. Terus saya mau bilang apa Bang kalau tidak tercatat dalam Al-Quran Bang? Apakah Allah masih bisa disebut sebagai Maha tahu kalau tidak tercatat dalam Al-Quran? Bisa lah. Kenapa enggak? Masa Allah nggak tahu siapa yang disalibkan? Dia kan tahu siapa yang diserupakan. Ya, siapa yang diserupakan itu? Tidak tertulis dalam Al-Quran, cuma disebutkan Sekarang diserupakan. kalau tidak tertulis, apakah Allah kamu tahu? Disebut Maha tahu? Iya dong. Hah? Hanya tidak tertuliskan Bang. Sudah selesai di sana. Tidak tertuliskan. Saya mengakui saya Islam. Tidak tertuliskan namanya Sekarang yang gini. Abang minta itu. Gini teman ya. Gini ya. Bang, Abang terus nanya. Saya nggak pernah nanya loh Bang. Sabar dulu. Kemarin saya gini Bang. Kemarin kan Abang kan. Nih Bang, aku mau ngomong bentar Bang. Abang kemarin kan nanya sama aku kan tentang nasab Nabi Muhammad SAW kan Bang. Yang kata Abang sampai Ismail kan. Betul. Iya kan? Ya. Nah, itu kan sudah saya jawab kan Bang. Mana? Saya tidak hafal Bang, saya hafalnya sampai Hasim. Setidaknya ada Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, dan seterusnya sampai Ismail bahkan sampai ke Nabi Adam. Tunggu dulu Bang, jangan potong dulu, tunggu dulu. Oke. Kan saya kemarin kan minta Bang tolong dong tunjukin siapa nama bapaknya Paulus. Abang kemana-mana mutarnya. Enggak Abang jawab. Cuman bapaknya loh Bang yang aku minta. Udah. Bapaknya Bang. Iya coba. Saya jawab lah. Saya jawab boleh? Ya. Hah? Oke. Saya jawab boleh? Narasi Abang saya terima walaupun tidak masuk akal saya terima. Cepat Bang. Oke, gini. Kalau kita nonton film anime, ya. Contohnya kita nonton film Naruto, ya kan? Tokoh utamanya itu adalah Naruto begitu. Nah, kita tahu. Sekarang gini, dengar dulu, jangan potong. Sekarang ada film anime. Enggak kepotong. Nah, film Boruto. Boruto ya. Dari film Boruto itu adalah Boruto itu sendiri. Oke.
Jadi kita Boruto tahu dong, Bang. Boruto ini karena tokoh utamanya adalah ayahnya namanya Naruto, ibunya namanya Hinata. Karena tokoh utama. Oke, sekarang Bang, Ya, Abang pernah nonton film Naruto nggak? pernah waktu kecil. Pernah dengar nggak Hidan yang dalam dari klan Hidan itu? Enggak pernah, Bang. Nah, Aku dia soalnya bukan silsilahnya- anime, para Dengar anime dulu. bukan, Bang. Dengar dulu, dia ada silsilah nggak? Nggak ada Kan silsilah. bapaknya. Ya, nggak ada silsilah. Karena apa? Berarti Dia- Paulus Abang anime juga, Dengar enggak dulu, ada dengar silsilah dulu. kayak anime. Dengar. Karena tokoh utama yang Iya. diceritakan itu bukanlah Hidan dan bukan yang lainnya. Ya. Nah, begitu pula di dalam Alkitab. Tokoh utama yang diceritakan itu adalah Yesus Kristus. Makanya disebut sebagai Alkitab. Kecuali tokoh utama di dalam Alkitab itu adalah Paulus, pasti ditulisnya Al Paulus gitu. Oh, di Al-Quran juga tidak menjelaskan, Bang, tentang siapa nama-nama silsilah Nabi Muhammad, tapi kan tahu di Sirah Nabawiyah ada, Bang. Oke. Gimana tuh? Tokoh utama dalam Al-Quran itu siapa? Kok tokoh utama dalam Al-Quran sih, Bang? Al-Quran tuh banyak menjelaskan tentang kenabian, Bang. Oh, kenabian siapa? Tentang manusia, Bang, tentang aturan manusia, Bang. Iya, Pedoman lebih hidup utamanya manusia, Bang. lebih utama tokoh utama tentang kenabian siapa? Abang bertanya lagi, Bapak Paulus enggak, Abang jawab. Saya jelaskan tadi, tokoh utama dari Al-Quran Babang, itu siapa? abang RK yang paling ganteng di Indonesia Timur, tinggal abang bilang aja, baik, adik kesayanganku, aku tidak tahu siapa nama Bapak Paulus. Itu aja, Bang. Memang tidak ada. Kamu memaksakan Nah, bagaimana? bagus. Memang tidak Bagus, ada. Kamu berarti memaksakan bagaimana? bagus. Tidak ada. Kenapa? Karena tokoh utama dalam kitab suci Alkitab itu adalah Yesus Kristus yang membawa terang dalam kegelapan, bukan Paulus yang membawa terang dalam kegelapan. Karena Kita tokoh sepakat utama, dulu, Bang. aktor utamanya adalah Yesus, bukan Paulus. Kalau aktor Oke. utamanya adalah Paulus, dengar. Kalau aktor utama itu adalah Paulus, pasti kitab tulis Al Paulus, kitab Al Paulus gitu. Al-Paulus. Oke, Abang. Sekarang saya tanya, Oh, aktor utama di dalam Al-Quran Bang, itu nanti apa? dulu, Bang. Abang terus ngomong, aku juga mau ngomong, Bang. Silakan. Oke, Abang. Kata Abang tadi kan tokoh utamanya Yesus. Oke, kita ke Yesus, Bang. Yesus tidak punya bapak. Kita sepakat? Dia Bapak dilahirkan dari ayah secara- perawan secara Ayah biologis. secara biologis saya katakan. ayah secara hukum. Nah, kita kan sepakat. Iya, kita secara biologis bahwa Yesus Kristus dilahirkan dari perawan sucinya Bunda Maria. Oke, Bang? Sepakat itu? Sepakat? Sepakat dulu kita. Sepakat. Kamu sepakat nggak? Sepakat dong kalau ini Yesus Kristus anak Bunda Maria lahir dari Masuk perawan Katolik suci. kau, Saya udah sepakat, masuk Bang. Katolik. Kamu udah masuk Katolik kalau kamu sepakat. Kenapa saya masuk Katolik? Iya, ketika kau Orang bilang di Islam perawan juga. tersuci Maria, itu berarti kau udah masuk Katolik itu. Nah, di Islam juga gitu, Bang. Ini, kalau kamu percaya Bunda Maria adalah perawan tersuci, berarti cece. Kapan kata komen Tersuci. Abang tuh itulah sering Bang. Udah masuk Katolik kau teman. Orang Islam, saya kan orang awam ya. Kata Abang kan Gurunda Zuma kan Karena gini, salah teman. dari Karena Abang. gini. Kau dengar. Mau Karena ngomong. hanya orang Katolik yang ngomong Bunda Maria itu perawan tersuci. Kau percaya Bunda Maria perawan tersuci? Dia ngomong tersuci. Ya Allah, la ilaha Saya illallah nggak Bunda Muhammad Maria Rasulullah. perawan tersuci, betul nggak? Nih, saya ulangi. Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih, kalau di Islam Isa Al-Masih, Memang Yesus dengan Isa sama? lahir dari perawan suci Bunda Maryam. Oke, terus? Oke, sepakat Abang di sana? Nah, Terus sekarang gini. Bunda Maryam Masalahnya sekarang gini. Bunda Maria punya ayah dalam
Isa Al-Masih punya ayah dalam Al-Quran itu siapa? Ayah Ayahnya dalam siapa? Al-Quran. Atau dalam Ada dalam ayah. dalam narasi Islam gitu teman. Gini. Abang Kita ini- clearkan dulu ini teman. Kita clearkan dulu ya. Isa Al-Masih punya ibu namanya siapa? Kalau di kami di Islam namanya Maryam. Nabi Isa Al-Masih nama ibunya Maryam, Bunda Maryam, Bang. Maryam punya ayah namanya siapa? Di kami Imron. Imron. Imron punya istri namanya Imron. siapa? Hana. Siapa bilang Hana? Terus siapa, Bang? Oke, Imron kan? Maryam Uta Harun bin siapa? Bin Imron kan? Bin Imron. Musa. Oke. Saudara dari Maryam Musa? adalah Harun. Harun. Harun saudaranya? Maryam. Harun saudaranya Terus selain apa? Maryam siapa? Harun selain saudara Maryam siapa? Musa. Nabi Musa. Musa. Oke, Musa. Hmm. Sekarang Hmm. pertanyaannya, berarti apakah itu satu ayah? Tidak dong, beda zaman. Beda zaman. Bagaimana mungkin dia bilang Maryam Uta Harun? Iya dong. Abang nanya kayak gitu. Abang oke. Abang nanya kayak gitu kan? Oke. Sekarang gini. Abang Miriam, bisa. Gini. Maryam Abang terus yang ngomong, Bang. bin Aku Imron. bisa jawab. Harun adalah saudaranya Nabi Musa, ya kan? Iya, tahu. Di mana Isa Al-Masih ketika Nabi Musa membelah lautan itu? Kalau memang Uta Harun saudaranya Nabi Musa juga. Coba di mana? Ngomong apa, Bang? Nih orang beda zaman, Bang. Beda zaman. Mana, Kenapa? Beda zaman. Ya namanya sama mungkin. Isa Al-Masih hidup di abad keberapa? Isa Al-Masih hidup di abad pertama. Pertama. Harun hidup di abad keberapa? Di sebelum Masehi. Saya nggak tahu tahunnya. Sebelum Tahun Masehi. berapa? Iya, tahun berapa? Ya saya nggak tahu. Di Oke. sebelum Masehi yang jelas. Oke. Dari segi silsilah saja teman, sudah salah. Kenapa saya bilang sudah salah teman? Isa Al-Masih punya ibu namanya Maryam. Maryam punya ayah namanya Imron. Sementara di dalam Alkitab, ya, Beda Imron, abangku. Beda Dengar dulu. Imron. Iya Imron, iya dengar dulu. Yesus Kristus punya ibu namanya Maria, Bunda Maria. Bunda Maria punya ayah namanya Johakim, bukan Imron. Terus itu si Yesus Kristus yang datang. Bang, mau ngomong dulu, Bang. Kesimpulannya, dengar. Kesimpulannya, Isa Al-Masih berbeda dengan Yesus Kristus kami. Karena kakek secara manusia dari Yesus Kristus itu adalah Santo Johakim, bukan Imron. Bang gini, Bang. Bang pakai akal lah, Bang. Di Abang Yesus Kristus itu untuk Bani Israel atau enggak? Yesus Kristus datang. Atau bukan? Yesus Kristus datang. Untuk Bani Israel atau bukan? Yesus mengatakan aku datang untuk domba-dombaku yang hilang. Ya, tetapi dari Bani Israel. Bani Israel. Betul. Betul itu. Nah, tetapi dari mana Abang bilang beda, Bang? Ketika ada satu pengakuan, ya namanya pengakuan Petrus dalam Matius 16 ayat 18. Menurut kamu siapakah aku ini? Kata Yesus. Lalu Simon Petrus bilang engkau adalah Mesias, putra Allah. Pengakuan Petrus itulah yang membuat sebuah zaman yang baru. Namanya zaman Mesianik. Disitulah di mana bangsa Israel walaupun hanya satu yang mengaku Yesus sebagai Mesias, disitulah zaman di mana mereka memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Makanya Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Surah-surah Paulus itu kan? Yang Abang bacakan itu yang baptislah dalam bangsa ini dalam namaku untuk segala bangsa itu dalam surah-surah Paulus kan? Kamu yakin? Perkataan Paulus kan? Mau saya buka? Nah, Abang bisa nggak bantah Matius? Abang bisa nggak bantah Matius? Sabar. Kamu bilang itu perkataan siapa? Paulus. Itu Paulus kan itu yang datang ke Paulus kan? Saya tanya, yang datang ke Paulus atau bukan? Perkataan Paulus atau Yesus menurut kamu? Itu
perkataan dari catatan Paulus yang bertemu yang katanya Mesias, saudara-saudara. Memang kalian terlalu bodoh. Abang berani sih. nggak? Dengar, lihat. Itulah, abang. Lihat, jangan bodoh. Oke, jangan sudah bodoh. kulihat, sudah. Bang, ntar lu. Iya, ntar lu. Sebelum abang ngajarin Enggak, kamu diam, kamu udah salah, diam, Setelah abang diam. ngajarin Jangan narasi di sini. Saya mute kamu, jangan narasi di sini. Kau lihat, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Nya ini siapa? Buka mute-mu. Dia katanya mute. Abang ini gimana Baca sih? dulu, kamu baca dulu. Ketika menyembelihat dia ini siapa? Ya mana aku tahu bang, dia itu siapa? Mereka, kamu belajar bahasa Indonesia enggak? Ketika melihat dia itu bisa siapa ini? Dia perempuan atau dia Nah. laki-laki? Atau dia siapa? Yesus, lalu siapa nih, coba baca nih? Yesus mendekati Berarti mereka di mereka atas melihat siapa? ketika melihat dia. Nah, melihat siapa yang di bawah ini? Mereka. Yesus mendekati mereka. Nah, Terus apa yang di atas hubungannya, siapa Bang? yang dilihat? Yang di ayat 17 siapa yang dilihat? Ketika melihat dia mereka. Terus melihat siapa bang? Bahasa Indonesianya Abang tuh lemah mau narasikan sekali. kemana, Ya Bang? Tuhan. Abang tuh nyerocos Bahasa dulu Indonesianya dari lemah tadi. Aku sekali. ngomong ke Bahasa Indonesianya jangan lemah, bosku. Jangan lemah, bosku. Iya, kata abang dia ini siapa? Kan Lihat saya ini. bertanya. Lihat ini. Ketika mereka melihat dia, siapa yang dilihat? Dia kan? Dia ini kata ganti orang Dia. pertama tunggal atau orang ketiga tunggal? Orang pertama. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dia ini orang pertama tunggal, ya Allah. Mereka seperti tunggal Ya abang. Allah, wala wata quwata illa billah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Abang RK tuh nanya mulu. Dia Katanya itu aku orang boleh pertama nanya. Masa tunggal, boleh ya nanya? Allah. Ya Tuhan Yesus. Bang, Bisa Bang, ada oke. orang kayak gini, udah salah ngotot lagi. siapa yang ngotot bang? Yang ngotot siapa? Ulang. Kamu harus pintar nih. Bahasa Indonesia harus pintar. Biar saya ajarkan kau bahasa Indonesia. Lihat baik. Lihat. Kata ganti orang pertama tunggal itu saya. Kata ganti orang kedua tunggal itu kamu. Kata ganti orang ketiga tunggal itu dia. Nah, kalimat ini mengucapkan ketika melihat dia berarti menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Mereka menyembahnya. Nah, kata ganti orang ketiga tunggal ini siapa? Yesus. Jadi mereka melihat Yesus, mendekat kepadanya, mereka dan berkata, Yesus berkata apa nih? Kepadaku telah diberi kuasa, segala kuasa di surga dan bumi. Lihat ini perkataan Yesus apa nih? Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini Paulus yang ngomong atau Yesus yang ngomong? Ya kalau yang tertulis di sana, Yesus yang datang kepada Paulus. Saya tanya, ini Paulus yang ngomong atau Yesus yang ngomong? Yesus yang datang kepada Paulus. Nah, sekarang tadi kau bilang jadikanlah semua bangsa muridku, itu Paulus yang ngomong. Nah, ayat itu mengatakan nulis yang siapa, ngomong Bang? itu adalah orang ketiga tunggal, yaitu Yesus, bukan Paulus. Iya. Yang mencatat siapa? Yang Paulus kan? adalah saksi mata murid-muridnya, yaitu Rasul Matius atau Santo Matius, murid dari Yesus Kristus. Kamu dengar baik-baik dulu. Alkitab Nggak boleh itu ngomong bukan aku. gedebuk jatuh dari langit. Aduh. Dengar. Alkitab itu bukan jatuh gedebuk dari langit. Alkitab itu ditulis berdasarkan apa yang dia dilihat, apa yang dia dengar. Itulah Alkitab yang penulis menulis itu berdasarkan inspirasi dari Allah kepada para murid-muridnya, bahkan kepada para nabi. Namanya ilham dari Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani, Latin namanya inspiratio. Ya, inspiratio ini dipakai juga di dalam bidang kesehatan. Nah, kata inspiratio ini diartikan dalam bidang kesehatan artinya hembusan nafas. Jadi diartikan dalam konteks biblikal artinya hembusan nafas dari Sang Ilahi kepada para penulis. Gitu. Bang, Melalui boleh apa ngomong yang aku? dia lihat dan apa yang dengar. Ngerti nggak? Iya, aku boleh ngomong? Jadi yang ngomong itu Yesus atau Paulus?
Paulus lagi. Yesus yang datang kepada Paulus. Astagfirullah, di situ bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Konteksnya kamu Ya, ngerti nggak orang terus? ketiga tunggal tadi? Ya ilaha illallah, kan abang baca sendiri. Yesus datang kepada Paulus. Fahlam anahu la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi gini teman, kamu harus fahlam dulu, mengerti gramatikal bahasa Indonesia yang baik dan benar. Barulah kamu ngomong. Ini suaramu lebih gede daripada otakmu. Boleh bertanya abang sekali ya bang. Abang terus Selesai bertanya. dulu yang tadi. Kamu harus bertanggungjawabkan dulu omongan kamu. Yang ngomong Matius itu Yesus 24, atau Paulus? Matius 24 abang berani baca nggak? Matius 24. Saya selesaikan dulu. Jangan Matius loncat-loncat. 24. Diskusi, jangan loncat-loncat. Diam. Dengan Matius saya 24. diskusi, jangan loncat-loncat. Matius 24 perkataan Yesus ini bang. Usah kamu loncat-loncatlah kamu. Tidurlah kau di bawah main kelereng. Baru saya sadar. Sudah ditentukan untuk masuk neraka. Baru